Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, NIM STK 119018. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kadar air dan abu. Nah, pengertian dari kadar air adalah salah satu metode uji laboratorium kimia yang sangat penting dalam industri pangan untuk menentukan kualitas dan ketahanan pangan terhadap kerusakan yang mungkin terjadi. Tujuan dilakukannya analisis kadar air yaitu untuk mengetahui berat bahan kering dan menganalisis kandungan zat gizi suatu bahan. Nah, air dalam bahan pangan terdapat dalam berbagai bentuk, yaitu 1. Udara bebas, yakni terdapat dalam ruang-ruang antar sel dan antar granular serta pori-pori yang terdapat pada bahan. Yang kedua yaitu udara terhubung lemah karena terabsorpsi pada permukaan koloid makromolekuler seperti protein, protein pati, dan selulosa. Selain itu, air juga terdispersi di antara koloid tersebut dan merupakan pelarut zat yang ada di dalam sel. Air dalam bentuk ini masih memiliki sifat air bebas dan dapat dikristalkan dalam proses pembekuan. Ikatan antara udara dengan koloid tersebut merupakan ikatan hidrogen. Yang ketiga yaitu air dalam keadaan terikat. Yang ketiga yaitu air dalam keadaan terikat kuat, yaitu air yang membentuk hidrat. Ikatannya bersifat ionik sehingga relatif sukar dihilangkan atau diluapkan. Jenis udara ini tidak membeku meskipun didinginkan pada suhu 0 derajat Celcius. Materi yang selanjutnya yaitu penentuan kadar air dengan pengeringan atau termografimetri, yaitu prinsip penentuan kadar udara dengan pengeringan adalah penguapan udara yang ada dalam bahan dengan jalan yang dikelola, kemudian dilakukan penimbangan terhadap bahan hingga berat konstan yang mengindikasikan bahwa semua air yang terkandung dalam bahan sudah teruapkan semua. Penentuan kadar air dengan cara ini relatif mudah dan ekonomis. Adapun kelemahan penentuan kadar air dengan pengeringan atau termografimetri yaitu yang pertama, bahan lain selain udara dapat ikut menguap dan ikut hilang bersama dengan udara uap seperti alkohol, asam asetat, dan minyak atsiri. Kelemahannya yang kedua yaitu dapat terjadi reaksi selama tahun yang menghasilkan udara atau zat mudah menguap, seperti gula mengalami dekomposisi atau karamelisasi, lemak mengalami oksidasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu bahan yang mengikat air secara sulit melepaskan airnya meskipun sudah. Penentuan kadar air dengan metode fisis. Penentuan kadar air dengan metode fisis berdasarkan beberapa cara, yaitu tetap dielektrikum. Udara memiliki tetapan di dielektrikum sebesar 80. Zat-zat lain memiliki tetapan tertentu seperti karbohidrat dan protein dengan tetapan dielektrikum lebih kecil dari 10. Metanol 33, etanol 24, aseton 214. Materi selanjutnya yaitu analisis kadar abu. Kadar abu merupakan campuran dari komponen anorganik atau mineral yang terdapat pada suatu bahan pangan. Bahan pangan terdiri dari 96% bahan anorganik dan air, sedangkan sisanya merupakan unsur-unsur. Selanjutnya yaitu penentuan kadar abu. Yang pertama yaitu penentuan kadar abu secara langsung, yaitu prinsip pengabuan cara langsung yaitu semua zat organik dioksidasi pada suhu tinggi.
yaitu sekitar 500 sampai 600 derajat Celcius. Kemudian zat yang tertinggal setelah proses pembakaran ditimbang. Yang kedua yaitu penentuan kadar abu secara tidak langsung, yaitu prinsip pengabuan cara tidak langsung, yaitu bahan ditambahkan reagen kimia tertentu sebelum dilakukan pengabuan. Senyawa yang biasa ditambahkan adalah gliserol alkohol atau pasir bebas anorganik yang selanjutnya dipanaskan dalam suhu. Tujuan penentuan kadar abu total dapat digunakan yaitu untuk menentukan baik atau tidaknya suatu pengolahan, mengetahui jenis bahan yang digunakan, dan sebagai penentu parameter nilai gizi suatu bahan makanan. Dan tujuan penentuan abu total biasanya digunakan untuk beberapa hal, yaitu yang pertama, menentukan baik tidaknya proses pengolahan. Yang kedua yaitu mengetahui jenis bahan yang digunakan. Yang ketiga yaitu menentukan parameter nilai gizi bahan makanan. Analisis kadar abu, yaitu kadar abu total adalah bagian dari analisis proksimat yang bertujuan untuk mengevaluasi nilai gizi suatu produk atau pangan, terutama total mineral. Kadar abu dari suatu bahan menunjukkan total mineral yang terkandung dalam bahan tersebut. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.